Deretan menteri di era Presiden Joko Widodo diketahui pernah dan sedang terseret kasus korupsi dan dugaan penyalahgunaan jabatan. Mulai dari Idrus Marham yang terjerat kasus suap proyek PLTU Riau I, ia dinilai menerima uang untuk membantu memuluskan proyek pembangkit listrik tersebut. Dan akhirnya, pada Selasa, 23 April 2019, Idrus Marham divonis 3 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah subsidiar 2 bulan kurungan. Kemudian ada Imam Nahrawi yang tersangkut kasus suap dana hibah KONI. Dalam persidangan, ia terbukti menerima uang terkait pencairan dana hibah hingga dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Nama Edi Prabowo juga sempat menghebohkan publik setelah ditangkap dalam kasus suap izin ekspor benur atau benih lobster. Kasus itu membuatnya divonis 5 tahun penjara pada 7 Maret 2022. Setelah itu Edi bebas bersyarat pada 18 Agustus 2023. Di tengah pandemi COVID-19, Juliari Batubara terseret kasus korupsi bantuan sosial atau Bansos. Ia terbukti menerima fee dari paket sembako untuk masyarakat terdampak pandemi dan divonis 12 tahun penjara. Sementara itu, Johnny G. Plate tersandung kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar. Ia pun dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Kasus lain datang dari Syahrul Yassin Limpo yang terbukti melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Mantan-mentan itu akhirnya divonis 12 tahun penjara. Selain nama-nama yang sudah divonis, beberapa mantan menteri juga masih menghadapi proses hukum maupun dugaan korupsi. Thomas Trikasih Lembong pernah menjadi tersangka kasus impor gula yang diduga merugikan negara. Kemudian Tom Lembong mendapat abolisi dari Presiden Prabowo. Kemudian Nadiem Makarim, kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek yang nilainya mencapai triliunan rupiah dan sekarang masih bergulir di persidangan. Lalu, Yakut Holil Komas juga dikaitkan dengan dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah haji yang kini masih berproses di KPK.